bersama Kak Bella di Asta Story. Hari ini Kak Bella mau bercerita tentang dua anak raja. Langsung Kak Bella mulai yuk ceritanya. Raja Sanggabuana adalah seorang pemimpin yang sangat bijaksana, baik hati dan juga ramah. Raja Sanggabuana sangat bahagia karena dalam masa hidupnya ia sudah dikaruniai dua orang anak kembar. Mereka menamainya Pangeran Eka dan Pangeran Dwipa. Namun kebahagiaan raja itu tidak berlangsung lama teman-teman, karena Pangeran Eka hilang. Setahun setelah Pangeran Eka hilang, keadaan ratu menjadi sangat buruk. Raja terus mencari dan terus mencari Pangeran Eka, tapi hasilnya nihil. Ratuku, sudahlah, kita harus ikhlaskan semua kepada Tuhan. Tidak, dia putraku. Mana bisa aku ikhlaskan? Aku tidak tahu kondisi Pangeran Eka sekarang seperti apa. Bagaimana makannya dia? Apakah dia sehat? Aku khawatir. Aku sudah cari Pangeran Eka ke seluruh pelosok, tapi masih belum ketemu, Ratu. Kamu harus lebih lagi memperhatikan kondisimu sekarang. Aku tidak peduli dengan kondisiku sekarang. Kondisi Pangeran Eka lebih penting. Sekarang kita harus yakin, Ratu, bahwa suatu saat nanti Pangeran Eka akan ditemukan. Iya Raja, aku sangat yakin Pangeran Eka akan ditemukan. Ratu, Pangeran Dwipa juga butuh kasih sayangmu. Aku tidak mungkin melupakan Pangeran Dwipa, Raja. Aku juga menyayanginya. Kalau begitu, kamu harus cepat sembuh supaya bisa merawat Pangeran Dwipa. Aku sudah menyiapkan pengawal dan pengasuh khusus untuknya. Terima kasih Raja atas perhatianmu. Pangeran Dwipa tumbuh menjadi anak yang pemalas dan juga sombong karena ia terlalu dimanja oleh Raja dan Ratu. Pada suatu hari, Perdana Menteri menyarankan kepada Raja agar Pangeran Dwipa diberi latihan ketangkasan memanah dan menombak. Karena hal itu adalah hal yang harus dimiliki seorang putra mahkota. Selain itu, Pangeran Dwipa juga harus membaca buku yang banyak supaya dia menjadi seorang laki-laki yang pintar, teman-teman. Raja pun menyetujuinya dan segera mencari guru terbaik untuk mengajarkan Pangeran Dwipa. Ingat anakku, di kerajaan ini terdapat peraturan tidak tertulis bahwa seorang raja harus perkasa dan memiliki pengetahuan yang luas. Selain itu, seorang raja pun harus memiliki hati yang bersih dan sanggup melakukan segala sesuatu untuk kesejahteraan rakyatnya. Baik, Ayah. Namun janji hanya janji. Pangeran Dwipa enggan berlatih ketangkasan, enggan juga belajar. Pangeran, ini sudah waktunya kamu berlatih. Hahaha, buat apa berlatih? Lebih baik aku main. Tapi, Pangeran adalah putra mahkota. Pangeran harus bisa menguasai memanah dan menombak. Itu sangat dibutuhkan jika suatu saat nanti ada kejadian yang tidak terduga. Kamu tahu apa sih? Diam saja. Kalau Pangeran tidak ingin berlatih, lebih baik belajar dan banyak membaca buku. Sudah aku bilang ya, aku nggak mau belajar ataupun berlatih. Kamu nggak ngerti apa yang aku bilang. Tapi ini semua untuk kebaikanmu, Pangeran. Sudah diam. Aku mau main sekarang. Coba saja sampai kamu adukan ke raja atau ratu. Baiklah, Pangeran. Waktu pun terus berlalu. Raja menjadi semakin tua. Raja harus segera turun tahta dan digantikan dengan raja yang baru. Dan ketika itu, Pangeran Dwipa bertanya, kapan dirinya diangkat menjadi raja? Apakah kamu sudah siap menjadi raja? Saya sudah siap, Ayah. Baiklah, kamu akan segera melaksanakan ujian untuk menjadi raja. Ujian? Apakah perlu ada ujian, Ayah? Harus ada, supaya kamu bisa menjadi raja yang baik dan bisa mensejahterakan seluruh rakyat kerajaan. Baiklah, Ayah. Hari ujian pun tiba. Raja mengundang seluruh rakyatnya untuk menyaksikan. Tetapi Pangeran Dwipa merasa cemas dan takut, teman-teman. Karena dia tidak tahu hal apa yang akan diujikan kepadanya. Ujian pertama,
Pangeran dipersilakan untuk memanah bola yang akan dilemparkan dari menara. Bagaimana ini? Aku tidak bisa. Aku benar-benar menyesal tidak mau berlatih selama ini. Pangeran pun meraih busurnya. Seorang putri melemparkan bola dari menara, kemudian pangeran melepaskan anak panahnya. Tetapi bolanya jauh melambung tinggi, sedangkan anak panahnya turun ke tanah. Dan pangeran gagal di ujian yang pertama. Ujian kedua. Kalau pangeran gagal dalam ujian ini, maka akan menjadi ujian yang terakhir. Pangeran dipersilakan untuk menombak buah jeruk di pohon itu. Aku nggak bisa. Aduh, aku nggak bisa, gimana nih? Pangeran segera meraih tombak. Namun, lagi-lagi ia gagal. Penyesalan dan ketakutan menyelimuti dirinya. Terlihat jelas dari tangannya yang gemetar. Kemudian pangeran tersebut berlutut dan menangis terseduh-seduh. Ia sangat menyesali kenapa dia harus gagal. Begitu juga dengan raja. Raja merasa sangat sedih karena anak yang diharapkannya bisa menjadi raja, tapi gagal dalam ujian-ujiannya. Apa yang bisa kami lakukan, Raja? Carilah seorang calon raja di antara rakyatku, seorang pemuda yang tangguh. Baik, Raja. Kemudian Perdana Menteri melakukan tugasnya. Ia segera mencari pemuda-pemuda yang akan mengikuti ujian untuk menggantikan raja. Pandangannya terhenti ketika melihat seorang pemuda yang duduk di bawah pohon. Pakaiannya lusuh, namun kelihatannya dia tangguh. Kamu, siapa namamu? Namaku Eka, Tuan. Eka, maukah engkau ikut serta untuk ujian seperti yang dilakukan Pangeran Dwipa? Dengan senang hati, Tuan. Dan Eka pun langsung mengikuti ujian dari Perdana Menteri. Dan teman-teman tahu nggak? Eka dapat melewati ujian tersebut dengan sangat mudah. Tuan, tidak sudah saya lakukan. Tunggu anak muda, yang mulia raja akan mengajukan pertanyaan untukmu. Anak muda, kalau engkau berhasil menjawab 2 pertanyaan ini, aku akan memberimu hadiah. Dengarkan baik-baik. Ada sesuatu. Sesuatu itu dasarnya begitu sulit diketahui kedalamannya. Dan di dalamnya terdapat segala hal yang akan menjadi penentu kejadian. Jawablah anak muda, apakah sesuatu itu? Yang mulia raja, sesuatu itu adalah hati manusia. Kita tidak dapat mengetahui kedalaman hati manusia. Hati manusia yang baik akan melahirkan kebaikan bagi alam semesta dan seisinya. Tetapi hati yang dengki, serakah, dan jahat akan membawa kehancuran bagi manusia dan semesta. Baik, satu hal lagi. Apakah arti rakyat bagi seorang raja? Rakyat adalah amanat dari Yang Maha Kuasa untuk dibimbing oleh raja kepada kehidupan yang lebih baik. Siapakah engkau, anak muda? Saya hanya seorang miskin dari hutan jati. Saya tidak tahu siapa orang tua saya. Saya dibesarkan oleh seorang petapa. Saya ditugaskan menebang kayu, berburu, belajar, mengobati, dan menolong para penduduk. Petapa itu menamai saya Eka. Raja terkejut. Mungkinkah ia adalah Pangeran Eka yang hilang? Apalagi wajahnya sangat mirip dengan Pangeran Dwipa. Dan saat itu, Raja segera meminta pemuda itu untuk memperlihatkan telapak kakinya. Apakah terdapat tanda merah di bawah telapak kakinya itu? Dan ternyata benar saja, teman-teman. Pemuda itu memiliki tanda merah di bawah telapak kakinya. Persis seperti Pangeran Dwipa. Tidak diragukan lagi, ia adalah Pangeran Eka yang hilang. Dan sekarang telah ditemukan, teman-teman. Raja sangat bahagia karena ia bisa bertemu kembali dengan anaknya yang hilang. Sekaligus ia bisa menemukan penggantinya. Yeay, selesai deh ceritanya Kak Bella. Gimana teman-teman, suka nggak ceritanya? Kalau misalnya kalian ada saran atau mau komen ceritanya, komen di bawah ya, ditulis di bawah. Oke, sekarang waktunya Kak Bella pamit. Dah!